Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini masih berkaitan dengan kinerja di kuartal ketiga di 2023. Di mana pemirsa kinerja keuangan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mengalami tekanan di kuartal ketiga di 2023 di tengah pelemahan harga komoditas. Ini tercermin dari penurunan laba bersih hingga 54,6% year on year mengalami penurunan dan pendapatan juga turun dalam di 30,18% secara tahunan. Melansir laporan keuangan perseroan di Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG membuka laba bersih 405,83 juta dolar Amerika. Realisasi ini tergerus 54,6% dibandingkan dengan capaian laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang mencapai 893,81 juta dolar Amerika. Penurunan laba terjadi di tengah pendapatan turun 30,18% year on year dari 2,62 juta dolar Amerika di kuartal 3 2022 lalu turun menjadi 1,82 juta dolar Amerika di kuartal 3 2023. Secara rinci pendapatan ITMG didominasi oleh penjualan batu bara ke pihak ketiga turun 31,3% year on year ke 1,74 miliar dolar Amerika. Sementara penjualan batu bara kepada pihak berrelasi tumbuh 5,01% year on year di 81,21 juta dolar Amerika. Sayangnya beban pokok pendapatan ITMG membengkak 0,57% menjadi 1,21 juta dolar Amerika dari 1,20 juta dolar Amerika di kuartal 2 2023. Namun ITMG berhasil menekan beban keuangan 19,4% menjadi 2,21 juta dolar Amerika dan beban penjualan turun 14,8% menjadi 90,86 juta dolar Amerika. Di sisi lain total ekuitas menyusut 13,3% dibanding akhir tahun 2022 menjadi 1,69 miliar dolar Amerika di akhir kuartal 3 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah pelemahan kinerja kuartal ketiga di 2023 di sepanjang perdagangan hari ini, saham ITMG mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana saham ITMG sudah mengalami tekanan baik secara mingguan, bulanan, ataupun secara year to date pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 24.850, dibuka flat karena posisinya hampir sama dengan penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu. Kemudian pasca pembukaan saham ITMG mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 24.650. Kemudian saham ITMG berbalik arah ke zona hijau dan sempat menyentuh 24.900 dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan, saham ITMG lebih cenderung tertekan 10.30 di 24.725, 24.750 di 11.30 dan pembukaan sesi kedua di 24.775. Masih bergerak di zona merah tapi pelemahannya sudah mulai terbatas. Posisi saat ini saham ITMG di 24.675 melemah di 0,70%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham ITMG di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di perdagangan April, saham ITMG masih diperdagangkan di posisi 41.125 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di 6 bulan terakhir dan juga secara year to date. Kemudian saham ITMG mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 22.125 secara year to date. Agustus mencoba bangkit ke 28.375, September bahkan sudah menembus kembali di atas level 30 ribuan, tepatnya di 31.100. Kemudian di Oktober 28.150 dan posisi saat ini di 24.775, di mana tekanan yang terjadi untuk ITMG di tengah pelemahan harga komoditas batu bara yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian juga dari sisi kinerja yang sangat terdampak dari sisi pelemahan harga komoditas ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke grafis
dari sisi valuasi pemirsa, di mana rata-rata valuasi dari saham-saham pertambangan batu bara masih cukup murah, dalam hal ini masih di bawah 10 kali. Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Dari posisi price earning ratio-nya masih di kisaran 3,33 kali, PSR-nya di 0,74 kali, PBV-nya di 1,07 kali, PCFR-nya di 5,84 kali. Kombinasi dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang di tengah penantian data inflasi Amerika Serikat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.